Oke, teman-teman semua. Nah, kita sudah melewatkan beberapa sesi hari ini. Masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya, aku mau sampaikan beberapa hal dulu. Nah, buat teman-teman semua bisa rename namanya dahulu ya, sesuai dengan formatnya, yaitu nomor workshop, nama, lalu nama CGL atau yang mengajak. Lalu teman-teman semua bisa on cam dan pakai virtual background-nya ya, supaya acara talkshow kita bisa berjalan dengan lebih lancar. Nah, teman-teman juga boleh isi absensi yang akan panitia share di Zoom chat dengan cara men-checklist bagian live talkshow-nya saja ya, baru dikirim. Oke. Nah, saya Sharon, saya akan memandu jalannya live talk show hari ini. Nah, talk show hari ini akan membahas tentang kuliah di luar negeri bersama dengan para narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan sedang menjalankan studinya di luar negeri. Nah, oleh karena itu saya harapkan untuk semua para audiens, para peserta bisa aktif memberi pertanyaan dengan cara format pertanyaan nama underscore pertanyaan. Jadi teman-teman semangat ya bertanya, mumpung kita punya narasumber yang bisa kasih penjelasan akan tentang kuliah di luar negeri. Nah, aku akan introduce dulu para narasumber kita yang luar biasa keren. Yang pertama ada Cedewina. Cedewina merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Prima Indonesia dengan mendapatkan predikat lulusan terbaik. Lalu Caca ini melanjutkan studi ke Singapura dan telah menyelesaikan graduate diploma in counseling psychology di College of Allied Educator. Selama masa praktikum, Caca ini menjalankan konseling dengan klien dari berbagai usia dan latar belakang. Sekarang Cedewina bekerja di student care yang berbasis di sekolah dan bekerja bersama anak-anak usia sekolah dasar. Ia juga telah tertanam dan melayani di Gereja Mawar Syara Medan sejak tahun 2012 dan sekarang masih menjadi bagian di Rose of Church di Singapura. Nah, yang kedua ada Cedebora. Cedebora Kusyono adalah seorang mahasiswa jurusan art yang sangat passionate di bidang seni dan musik. Sekarang Cedebora sedang mengambil program Bachelor of Art in Art, Performance, and Cinema Studies program di Simon Fraser University, Kanada. Deborah menyukai seni dan musik sejak kecil dan telah mengambil bagian untuk mengkoordinasi beberapa drama musikal dan konser di Medan. Deborah sedang fokus di studinya dan kadang-kadang diberi kepercayaan untuk menghandle atau mengkoordinasi pertunjukan dan pementasan di kampus. Dalam Gereja Mawar Syara Medan, Deborah melayani sebagai CGL di AOGT dan pelayanan dancer Eagle Kids di Ibadah Raya. Wow, keren-keren banget ya narasumber kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome Deborah dan Cedewina. Halo, Ceh. Apa kabar nih? Apa kabar, Cece sekalian? Baik, halo, baik. Oke, Ceh. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Boleh dong diceritain gimana sih ceritanya Cece ini bisa kuliah di luar negeri? Mungkin Ceh Deborah boleh jawab pertama. Oke, jadi aku kuliah di Kanada ya, seperti yang tadi udah dibilang. Kenapa bisa ceritanya kuliah di Kanada? Jadi itu sebenarnya aku dari dulu, kayak dari SMP gitu, udah terus kayak diingatin sama orang tua kayak, pikirin ya kamu kuliah mau di mana, walaupun kamu masih SMP, masih SMA, ya pikirin lah mau kuliah di mana, karena di keluarga aku education itu very important ya, sangat penting. Jadi udah disuruh pikir, tapi akunya itu yang kayak enggak lah, nantilah, masih ada waktu, masih 6 tahun, masih lama gitu kan.
Terus sampai pada masanya udah SMA 3, udah tinggal beberapa bulan, sudah mau lulus, baru bener-bener itu hits me gitu kayak, oh udah mau lulus dan aku belum tahu mau kemana, arahnya mau kemana, jurusan apa, di mana, kuliah kampus apa, itu nggak tahu. Tapi memang dari dulu, tiap kali ada dibilang kuliah, pasti mama juga ada singgung kayak, oh kalau nggak ke Kanada aja gitu. Karena dulu mama aku kuliahnya di Kanada. Mungkin dia rasa education di sini bagus, jadi dia suruh aku untuk kayak ke Kanada gitu ya. Terus jadi kayak at that time aku kayak oke ya udah pilihan aku itu di antara Kanada, kalau nggak ya aku di Medan aja. Jadi aku apply untuk ke Kanada dan waktu itu udah apply, udah mau datang, tiba-tiba ada masalah, ada kendala, jadinya aku kayak nggak jadi datang gitu. Jadi ada aku bener-bener bingung, apakah ini kayak Tuhan tutup jalan atau apa? Apakah aku harusnya nggak ke Kanada gitu atau tempatku itu di tempat lain? Jadi kayak aku bener-bener bingung waktu itu. Jadi aku berdoa dan singkat cerita, kalau ini ceritanya kalian dengar, mungkin kalian bakal bilang, oh, kalau orang-orang dunia dengar, mungkin mereka bilang kayak, ini pasti kebetulan, tapi enggak, menurut aku ini adalah rencana Tuhan ya, Tuhan yang bukakan semua jalan. Jadi suatu saat mamaku tiba-tiba ke hotel gitu, dan di hotel itu ada pameran Education Expo untuk ke Kanada. Dan mamaku langsung apply di sana, dan puji Tuhan aku masuk, dan juga dapat scholarship di sana. Jadi aku langsung kayak tahu, oh oke, berarti memang Tuhan yang sudah bukakan jalan semuanya dan itu adalah ke Kanada. Jadi aku terima dan ya itu deh cerita aku bisa kuliah di luar negeri. Berarti bisa dibilang manusia tuh bisa merencanakan, tapi tetap ya rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Nah, kalau Cek Dewina gimana ceritanya, Cek? Halo. Oke, kalau kalau tadi Debo kan memang udah S1 bachelor degree-nya itu ke luar negeri. Nah, sedangkan kalau aku ini beda. Nah, kalau aku ini S1-nya bachelor degree-nya itu di Indo, di Medan. Nah, kalau kalian tahu Umpri, dulu aku lulusan dari sana, terus ngambil psikologi. Nah, aku tuh angkatan 2014, jadi lulusnya itu 2018. Nah, menjelang akhir tahun 2017 itu kan mulai ada proses pembuatan skripsi dan di situ baru mulai mikir gitu. Baru mulai mikir, oh ini kedepannya mau kerja di bidang apa. Nah, kalau di Indo itu psikologi itu masih terbatas sih pilihan karirnya. Jadi aku doa sama Tuhan, aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau cuma lulus terus kerja seperti ya pekerjaan pada biasanya udah selesai gitu aja. Nah, aku tuh pengen sesuatu yang memang spesifik datangnya dari Tuhan. Dan pada akhirnya doa tanya Tuhan, Tuhan ini plannya, ini Tuhan mau panggil aku di area apa gitu. Dan memang lumayan telat plannya. So I really encourage buat teman-teman semua bisa plan as early as possible. Dan di saat itu aku baru mulai ngeplan dan baru mulai cari-cari tempat gitu. Dan singkat cerita, aku decided buat kuliah counseling. Setelah doa, setelah konsultasi juga sama pemimpin, sama Cidewi, sama Moni kalau kalian tahu, setelah itu pada akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah counseling, lebih spesifik ke counseling. Nah, berhubung di Indo itu masih belum banyak kuliah yang memfasilitasi counseling, jadinya pada akhirnya aku cari ke luar negeri gitu. Dan aku nggak mau kan memberatkan orang tua, terus pakai uang mereka, dan pokoknya intinya nggak mau memberatkan, dan pada akhirnya aku coba cari-cari beasiswa. Dan cari sana-sini, ada yang udah oke, tapi pada akhirnya Tuhan teguhkan, pada akhirnya memutuskan untuk ke Singapura gitu. Dan dari awal nggak pernah sih kepikiran untuk datang ke Singapura kuliah gitu apalagi. Tapi ya melangkah dengan iman, dan pada akhirnya lulus S1 2018 kan, awal 2018, terus akhir tahun 2018 itu baru berangkat ke Singapura, terus kuliah, dan selesai kuliahnya tahun lalu udah selesai kuliah, terus sekarang udah fokus kerja gitu.
Wah, berarti ini dari sisi yang beda lagi. Jadi mungkin ya aku tangkap ya, teman-teman yang mungkin pengen kuliah di luar negeri tapi karena masih kecil, orang tua gak kasih, gak apa-apa. S1 di Medan, nanti mungkin setelah sudah agak sedikit lebih besar, diizinin pergi kuliah ke luar negeri. Jadi gak menutup kemungkinan kok teman-teman untuk kuliah di luar negeri. Nah, bicara tentang luar negeri, teman CC sekalian kan kuliah di luar negeri pasti akan pindah ke negeri tersebut kan. Kira-kira culture shock apa sih yang Cece alami? Mungkin Cece Dewina mau sharing duluan? Jadi waktu pertama kali datang ke Singapura, terus itu kelas pertama, hari pertama, aku tuh awalnya udah punya ekspektasi, oh oke, datang ke kelas, terus ketemu orang-orang lokal apalagi, dan ya pastinya dapet banyak teman-teman yang seumuran gitu. Terus waktu datang, aku lumayan kagetnya lihatnya, kok teman-teman sekelasnya kok pada yang udah berusia, udah yang 40-an, 50-an gitu. Dan itu itu culture shock pertama yang aku alami karena aku mikirnya oh iya pada yang seumuran lah gitu. Tapi di sini tuh mereka punya culture yang bagus sih. Mereka punya culture kalau mereka tuh sekolah nggak memandang usia, walaupun mungkin terkadang kalau kita di Indo kan masih punya satu pemikiran, oh ya udah S1 selesai, udah kerja, udah selesai gitu aja. Dan udah berkeluarga, terus ya paling maksimal S2 lah, kebanyakan yang kita tahu orang-orang ya. Terus ya udah selesai gitu, nggak bakal ada lanjut lagi. Nah kalau di sini tuh walaupun mereka udah berusia, udah fokus di kerja di bidang ini, udah lama puluhan tahun, tapi mereka masih tetap mau belajar gitu dan ya pada akhirnya ya teman-teman sekelasku itu ya ada sih yang seumuran beberapa, tapi kebanyakan itu yang udah 40-an, 50-an. Sampai awal itu aku bingung kan mau panggil mereka itu apa. Terus aku tanya, so how should I address you gitu. Terus dia bilang, panggil aja nama. Nah, kalau di Indo kan yang tua kita panggil Pak atau apa gitu. Nah, kalau di sini tuh ya kita usia tuh nggak terlalu membatasi sih di sini. Dan memang walaupun Singapura ini masih di Southeast Asia, tapi I realize kalau mereka ini lebih look up to Western culture in a way, dan banyak hal yang mereka itu udah lebih westernized sih menurutku, dari community-nya, anak-anak mudanya, terus ya bahkan culture yang di keluarga, nilai-nilai di keluarga juga udah mulai westernized gitu. Dan hal yang lain lagi, kan aku kerja di sini, udah kerja, dan yang aku sadari di sini tuh culture-nya mereka itu juga, mereka tuh they really mind the details, dan mereka sampai yang sampai peduli sampai ke detail-detailnya gitu. Kayak contohnya kalau kalian tahu kan peribahasa kan sedia payung sebelum hujan. Nah, mereka tuh benar-benar kayak gitu. Jadi sebelum terjadi apapun, mereka lebih bagus, mereka mempersiapkan yang terbaik sampai detail-detailnya dipeduliin, semua diurus, dan itu jadinya mereka punya standar yang tinggi, mereka nggak kompromis gitu, dan yalah jadi kayak mereka ini benar-benar apa ya, beneran punya standar yang tinggi, dan they really mind the details gitu. Dan hal yang lain, aku itu sadar kalau orang-orang di sini itu lebih straightforward. Kalau di Indo kan kita masih kayak nggak enakan lah atau apa gitu. Apalagi di professional sharing gitu. Lebih straightforward, dan kalau aku bandingin diriku waktu dari awal datang sampai sekarang, aku rasa aku belajar banyak hal juga dari mereka. Jadi belajar lebih straightforward gitu, dan lebih jelas gitu. Dan mereka cara kerjanya itu benar-benar structured, benar-benar jelas, frameworknya jelas, semuanya standarnya jelas. Jadi ya law abiding juga, dan nggak kompromis sama hal-hal yang ya nggak apa-apa lah sedikit melenceng nggak apa-apa gitu. Tapi mereka beneran yang kayak pastikan segala sesuatunya itu perfect lah gitu, pastikan segala sesuatunya terjaga gitu sih. Oh satu lagi, mereka ini sangat respect privacy. Jadi data personal kalian itu is not meant to be revealed to everyone gitu. Bahkan nama lengkap, tanggal lahir, bahkan alamat pun mereka itu sangat-sangat menjaga privasi sih. Jadi mereka sangat hati-hati untuk enggak kasih tahu ke orang dengan secara sembarangan, oh aku tinggal di sini gitu, oh nama lengkapku di sini. Makanya kalau kita notice ya, bahkan contoh kecilnya itu kayak contohnya Instagram itu mereka nggak pakai nama aslinya, jadi kayak mereka tuh pakai nama lain supaya nggak banyak orang yang tahu kalau itu tuh mereka. Jadi gitu sih. Ya, gitu.
Wah, tadi yang pertama gak bisa kebayang sih masuk kelas terus tiba-tiba wow. Kayak kalau di Indo ngebayangin kalau kita tuh satu kelas sama akong kita gitu ya, Ceh. Dan berarti setelah Cece di sana dituntut untuk menjadikan diri jadi lebih baik lagi, jadi orang yang detail dan sebagainya. Kalau Ceh Deborah gimana? Kalau aku hampir mirip sama Cidewina. Waktu aku datang ke Kanada pertama kalinya, aku juga kayak langsung pikirannya itu oke, aku bakal dapat banyak teman, pokoknya kayak geng-geng banyak temen gitulah untuk hangout gitu kan, tiap hari bakalan hangout. Tapi ternyata pas ke sini culture shock-nya adalah menurut aku orang-orang di sini itu individualistic. Jadi mereka nggak kepo lah istilahnya ya. Mereka you do your own business, I'm gonna do my own. Jadi aku bakal kayak ini kayak ruangan aku, this is my privacy. Ya kita hanya sekedar kayak oke, kita teman tapi hanya di sekolah gitu loh. Bisa sebenarnya cari teman tapi ya mungkin menurut aku ya ini mungkin nggak sama case-nya sama semua orang, tapi menurut aku lebih susah dapat teman di sini daripada di Indo misalnya gitu. Jadi menurut aku harus kayak mungkin lebih inisiatif untuk ngomong sama orang dulu atau kayak engage sama siapapun itu ya gitu caranya untuk dapat teman di sini. Terus kalau misalnya teman-teman dengar misalnya Western culture kayak US, Kanada, pasti teman-teman tahu kayak kebebasannya ya. Dan itu benar di sini. It's very free kayak tapi free in a both in a good way and a bad way, karena in a bad way di sini seks bebas, pemakaian obat-obat terlarang, minum-minuman keras, klub, semuanya itu ada dan memang ada age limitnya ya. Tapi again bisa aja anak-anak high school di sini banyak juga yang misalnya party atau apa itu di rumah teman dan itu it's very free lah intinya. Jadi itu teman-teman harus lebih hati-hati dalam hal yang itu. Satu lagi bukan culture shock, ini lebih ke hal yang positif ya, karena aku rasa orang-orang di sini itu very, very responsible, mereka sangat bertanggung jawab. Nggak peduli usianya berapa, mau lagi sekolah SMP, SMA, udah kuliah, udah kerja, udah menikah, udah tua, pokoknya semuanya itu tanggung jawabnya ada dan semua orang lihatnya kamu itu sebagai seseorang yang bisa pikir gitu loh, bukan anak kecil. Walaupun kamu masih SMP, masih SMA, mereka anggap kamu itu seseorang yang udah dewasa, yang udah bisa mikir sendiri gitu loh. Mau di tempat kerja atau mau di tempat sekolah. Jadi kalau untuk aku di university, satu hal yang aku paling terkejut adalah tentang tanggung jawab ya. Itu tentang plagiarism. Itu artinya kayak menjiplak gitu. Jadi aku dulu sering, misalnya di SMA dikasih tugas, misalnya essay atau apa, kita kan aku nggak tahu sih teman-teman mungkin nggak, tapi mungkin aku dulu aku bisa cari misalnya foto di Google atau misalnya aku cari artikel di Google, terus aku copy, aku paste taruh di essay aku dan baru aku kembangkan. Tapi artikelnya orang itu ada di essay aku ya gitu ya. Kalau di sini kalau kamu buat seperti itu ada penaltinya karena itu artinya kamu menggunakan hak milik orang lain tanpa izin gitu loh. Sebenarnya boleh kamu copy paste tapi kamu itu harus kayak ada nama hak milik orang yang asli yang benar gitu loh. Misalnya siapa yang buat, tahun apa, websitenya di mana, artikel yang mana, gini dan gitu. Dan itu pun tidak dianjurkan karena kalau bisa kalian harus pikir sendiri. Jadi mereka mendorong kalian untuk pikir gitu loh. Kayak oke, ini questionnya, ini research questionnya untuk buat essay. Jadi kalian harus benar-benar pikir sendiri. Kalian boleh cari referensi, tapi tetap kalian harus state bahwa ini adalah milik orang lain gitu loh. Dan penalti terberatnya itu adalah dikeluarin dari sekolah. Makanya aku shock dan aku langsung kayak oke, jadi dari sini aku baru mulai belajar gimana caranya namanya citation. Itu artinya kita harus kasih tahu siapa penulisnya, tahun berapa ditulis, di buku apa, websitenya apa dan begitu. Jadi itu culture shock untuk aku. Wah, berarti kayak semuanya sistem pembelajarannya sangat berbeda ya dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, Ca, boleh sharing dong gimana apa aja sih persiapan untuk sekolah di luar negeri? Mungkin dari Deborah gimana? Persiapannya yang pertama pastinya kalian harus tahu dulu kalian mau kuliah di negara apa,
dan kalian pelajari tentang negara itu, bahasanya dan pastinya kuliahnya ya. Maksudnya kalian mau kuliah di kampus yang mana, kalian harus tahu. Terus kalian harus tahu requirement-nya apa. Misalnya kayak aku kuliahnya di Kanada, jadi aku les Inggris dan kalian harus lihat requirement-nya apa. Requirement aku itu hari itu adalah IELTS score. IELTS, TOEFL itu adalah tes-tes Inggris yang nanti bakalan dikirim ke universitinya untuk mereka lihat bahwa kamu sudah bisa fasih berbahasa Inggris gitu loh. Jadi kalian bisa mengikuti pelajaran yang ada di sini gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah persiapkan mental kalian. Karena waktu aku mau datang ke sini, aku pikirnya kayak, oh ini it's gonna be a fun time karena gue bakal ke luar negeri gitu loh. Gue bakal jalan-jalan gini gitu kan. Tapi enggak, waktu udah kesini it's totally different. Ini bukan jalan-jalan, tapi ini bukan untuk takut-takutin teman-teman ya. Ini cuma kasih tahu supaya kalian bisa siapin dulu in advance. Kesini itu kalian benar-benar harus siapin diri untuk tinggal sendiri atau mungkin ada kerabat atau apa, tapi tetap it's gonna be different karena kalian keluar dari zona nyaman kalian ya yang di Medan gitu. Dan yang terakhir itu yang menurut aku yang paling penting, kalian harus persiapkan spiritual kalian. Kalian harus bangun dulu fondasi iman kalian karena di sini tergantung negara mana yang kalian pergi. Kalau aku di Kanada pas sampai aku sama sekali nggak ada komunitas karena aku nggak kenal siapa-siapa ya, dan cari gereja itu agak susah di sini. Jadi aku benar-benar harus cari di Google, cari di Instagram, pokoknya, dan harus cobain satu-satu untuk tahu mana yang aku benar-benar cocok, yang aku rasa aku bisa bertumbuh gitu kan. Jadi tapi di masa-masa kamu lagi mencari, kamu lagi kosong, itu masa-masa menurut aku kamu paling mudah untuk goyah imannya. Jadi kalau kamu udah siapin dari kamu sekarang di Medan, kamu lagi ada teman-teman CG, ada leader di gereja, di GMS kan, kalian bisa saling mendoakan, saling menguatkan dulu, bangun fondasinya, supaya ketika kalian datang, itu kalian juga masih tetap kokoh gitu loh. Ya, itu untuk aku. Oke, berarti harus persiapin bahasa, cari tahu requirements dari university-nya, baru mental, lalu spiritualnya. Dicatat ya teman-teman. Teman-teman boleh sediain catatannya untuk bisa catat semua karena kita nggak bisa ingat semua di kepala kita. Kalau dari Dewina sendiri gimana, Ce? Menurutku aku setuju sama semua yang Deborah bilang tadi, dan menurutku ini perlu ditekankan sekali lagi kalau the key is really the research gitu, dan apalagi zaman sekarang itu kita semuanya akses itu mudah. Kita bisa dari handphone, dari laptop, dari iPad, apapun device yang kalian punya, kalian bisa research sekolah yang kalian mau, dan pastikan kalau itu sekolah yang beneran kalian mau gitu loh. Dan research-nya itu bukan hanya sekedar lihat ini university-nya cuma ada di negara ini, udah gitu aja. Tapi enggak, kita itu mesti belajar untuk research lebih banyak lagi. Kayak contohnya, ada beberapa university itu lebih excel di bidang ini, contohnya. Ada beberapa university itu lebih bagusnya di arts, ada yang lebih bagusnya di engineering gitu. Jadi, I think ini enggak satu yang sia-sia untuk kita tuh research as much as possible gitu, dan pelajari requirements-nya yang tadi ada yang perlu TOEFL, ada yang perlu IELTS, itu semuanya sama pentingnya. Dan kalau menurutku setauku yang di China itu kayak perlu HSK, terus juga yang di negara lain yang non English speaking itu ada tes untuk bahasanya tersendiri. Jadi I think itu perlu sih untuk kita bisa invest ke sana, kayak contohnya mulai cari les untuk bisa les IELTS dan beli bukunya. Dulu sih aku self learning, ada sih les, terus pada akhirnya aku lanjut self learning, beli aja buku soal latihannya, terus kalian review sendiri, ngerjain sendiri, terus lihat answer key-nya, itu juga udah sangat membantu. Dan ya jadi nggak apa-apa invest waktu kalian, bahkan materi untuk bayar lebih untuk persiapkan tes gitu. Dan beberapa university itu terimanya SAT. Jadi ada sih les yang khusus untuk buat support kamu untuk belajar SAT, khusus untuk SAT. Jadi persiapan secara teknis itu beneran penting banget. Dan di luar dari itu, hal yang perlu kita persiapkan juga, I think ini satu hal yang penting juga untuk persiapkan hidup untuk lebih mandiri. Nah, mungkin beberapa di antara kalian yang masih tinggal sama orang tua,
baju masih dicuciin sama orang tua, bahkan piring-piring semuanya dicuciin sama orang tua. Nah, I think ini hal yang sepele, tapi ini penting banget. Nanti ke satu saat kalian udah keluar negeri, kalian nggak tinggal sama orang tua, nggak ada asisten rumah tangga yang bantuin, nggak ada siapa yang bantuin. Itu penting banget untuk kita bisa pelajari dulu mulai dari sekarang gitu. Ya kayak for me, I thought I was independent enough waktu selama di Medan. Karena dulu itu di Medan juga aku merantau. Aku dulunya dari Riau kan. Dan I thought I was independent enough. Dan setelah ke Singapura, ternyata masih banyak hal yang aku sebenarnya should have learned before gitu. Dan as simple as ngerjain chores, household chores, terus juga self-management kalian, gimana kalian bisa manage your financial, untuk nggak sembarangan foya-foya, untuk sembarangan boros sana-sini gitu. I think it's very important. Ya gitu. Setuju sih ya, research itu memang penting banget. Gak usah kuliah ke luar negeri, mau kuliah di PTN yang di Indonesia aja harus tahu passing grade-nya apa dan sebagainya. Jadi sama kayak kalau kita mau pergi ke suatu tempat liburan deh, kita kan pasti sudah riset nih nanti nih mau kemana dan sebagainya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingatkan ke semua teman-teman, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke room chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Teman-teman semua aktif bertanya ya, karena ini nggak terjadi setahun sekali mungkin, jadi maksimalkan waktu yang kalian punya. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Cak. Kalau kuliah ke luar negeri itu pasti identik sama scholarship ya. Jadi apakah caca-caca sekalian ini ambil beasiswa dan ceritain dong gimana cara mendapatkan beasiswa. Katanya Cidibora ini beasiswa ya, gimana Cak? Oke, jadi yang tadi aku ceritain di awal, kenapa aku bisa kuliah di luar negeri. Jadi waktu mama aku apply untuk sekolah di Kanada, puji Tuhannya aku dapat scholarship-nya ya. Gimana cara dapatnya? Itu karena mungkin aku baru semester 1, jadi biasanya scholarship di sini itu dilihat dari GPA atau nilai IP kalian. Kalau di Indo. IP, ya harusnya itu nilai IP. Dan karena aku belum mulai kuliah sama sekali, jadi semester pertama mereka itu lihat dari IELTS score. Itu adalah tes Inggris yang tadi aku bilang yang kita ambil. Puji Tuhan, IELTS score aku lumayan tinggi, jadi mereka kasih aku scholarship dari sana, itu dapat $1,000 untuk semester itu. Tapi mungkin setiap sekolah itu beda-beda. Kalian harus research lagi scholarship apa yang kalian bisa dapat ketika kalian mau apply. Mungkin mereka bisa lihat nilai raport kalian ketika kalian lagi SMA atau IELTS score atau SAT score. Kalian harus cari tahu sendiri ya. Ini adalah personal story aku. Terus kalau itu untuk semester 1 karena kita belum ada GPA atau nilai IP. Setelah itu, the next semester kalian masih bisa ambil scholarship, tapi setiap semesternya itu harus diperbaharui begitu loh. Dan tidak harus ambil scholarship yang sama. Karena di sini scholarship itu banyak banget kayak organisasi atau company atau bahkan orang-orang yang lumayan powerful, mereka sponsor gitu loh, sponsor scholarship di sekolah-sekolah tertentu karena mereka mau lihat kayak bakat-bakat yang kayak ada gitu kan. Jadi misalnya ada 10 scholarship, mereka bakal ada requirement yang beda-beda. Biasanya untuk international student, GPA-nya itu minimum 3,5, dan itu masih ada requirement-requirement yang lain. Misalnya mereka itu khusus untuk art student. Jadi mereka, oke, GPA kamu harus 3,5, kamu harus ada misalnya volunteer at least berapa jam di bidang art, atau kalian harus punya sertifikat ini, atau kalian harus ambil seminar itu. Jadi again, setiap semester itu beda-beda, dan semua scholarship itu nilainya juga beda-beda. Semakin tinggi kamu dapat scholarship-nya, pastinya requirement-nya itu lebih banyak ya. Jadi ya, itu aja sih cara dapatin beasiswa di sini. Berarti tetap ya Cak, harus benar-benar kayak persiapkan requirement yang dari universitinya. Nah, kalau Cidewina sendiri ada nggak Ci tips-tips yang mau Caca bagikan untuk bicara tentang beasiswa untuk luar negeri? Iya, jadi awalnya kan memang rencananya mau ambil beasiswa, terus udah coba apply juga, tapi ada yang nggak dapat, tapi ada juga yang terakhir yang dapat.
Nah, itu yang di saat mempertimbangkan mau ngambil atau enggak. Dan pada akhirnya ya, karena mau ke Singapura, pada akhirnya aku lepasin itu. Dan mungkin yang bisa aku suggest buat teman-teman, jadi kalau mau apply beasiswa itu biasanya ada 2 track. Track yang pertama ya yang mandiri, self registration. Nah, itu ada beberapa teman yang aku tahu mereka apply sendiri, langsung ke website sekolahnya. Ada yang langsung pakai telepon atau email, itu kalian boleh cari tahu dari websitenya. Terus track yang kedua itu dari agen. Kalau di Indo kan ngomongnya agen kan. Ada agent edukasi yang bisa bantuin untuk kita apply. Nah, waktu itu aku tuh coba dari agent. Nah, itu diurusin kan sama agentnya. Dan ya, I think kita perlu benar-benar perhatiin policy-nya di setiap beasiswa yang ada, karena setiap beasiswa itu ada peraturannya bisa beda-beda gitu. Contohnya ada beberapa beasiswa yang dari Singapura ini, ada teman-teman AUG yang dari Singapura, mereka pakai beasiswa dari NTU, NUS, terus NAFA gitu. Nah, mereka itu biasanya ada bondnya gitu, ada ikatannya. Jadi kayak setelah lulus, kalian itu harus kerja di Singapura selama 2 tahun gitu. Nah, jadi itu tergantung sih, ada yang beda-beda. Jadi beneran perhatiin sebelum kalian sign, sebelum kalian benar-benar bulat sama beasiswanya, perhatiin benar-benar apa polisinya, ada agreement apa aja, apakah setelah lulus perlu ada ikatan apa gitu, itu penting banget. Jangan kayak blindly register yourself, yang penting tahu ada dapat potongan harga atau ada dapat full beasiswa, tapi nggak tahu ujung-ujungnya ternyata ada ikatan gitu. Jadi I think itu perlu diperhatiin. Jadi ya yang lain juga udah di-cover sama Debo tadi, perlu jaga nilai, ada beberapa yang dia mesti lihat nilai kita selama SMA dari semester berapa ke semester berapa, itu beda sih dari setiap university. Jadi perlu diperhatikan secara detailnya gitu. Wah, berarti benar-benar harus banyak banget yang dipersiapkan ya, Cek. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ingatkan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung chat di room chat dengan format nama _ pertanyaan. Nah, kan kalau kuliah di luar negeri pasti tinggal sendiri, tidak dengan orang tua atau temannya yang dari Indonesia. Nah, gimana cara caca-caca sekalian untuk tetap stay on track dengan Tuhan, padahal jauh dari keluarga? Mungkin si Deborah mau sharing duluan. Oke, gimana cara stay on track dengan Tuhan ketika jauh dari keluarga dan sahabat? I think kembali lagi ke yang tadi waktu aku share tentang persiapan ke kuliah di luar negeri ya. Kan aku bilang kita harus persiapkan spiritual kita harus bangun dulu fondasi iman. Menurut aku kalau kita stay on track sama Tuhan itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Memang keluarga, sahabat, teman-teman CG, leader, semuanya itu membantu banget ya untuk kita ingetin kita, guide kita. Tapi again, hubungan pribadi kita sama Tuhan itu one on one. Itu bukan nggak tergantung sama orang lain ya. Jadi yang pertama kalian harus siapin diri kalian dulu. Again, itu fondasi imannya itu harus kuat supaya kalian bisa benar-benar teguh di sini, bisa dengar-dengaran sama Tuhan juga di sini. Yang kedua itu menurut aku community. Kalian itu harus cari komunitas yang benar, yang takut sama Tuhan juga, yang benar-benar bisa ingetin kalian untuk berdoa, ingetin kalian untuk dengar sama Tuhan. Bukan hanya di negara nanti yang kalian bakalan pergi, tapi juga di Medan ini atau dimanapun kalian lagi berada sekarang, di CG, pokoknya kalian bangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kalian, teman-teman CG, teman sahabat-sahabat kalian. Karena ini cerita dari saya punya sahabat ya, kita biasa berempat, 2 itu di Singapura, 1 di Medan, dan aku di sini. Tapi kita berempat itu memang dari dulu udah CG bareng, berdoa bareng, semuanya bareng. Jadi ketika walaupun kita pisah, dan karena kita time zone-nya beda banget ya. Kalau aku di sini tengah malam, di sana mereka baru bangun gitu loh. Jadi kita susah banget cari waktu, tapi tetap at least kita ada once a month, kita pasti ada ketemu untuk catch up gitu ya. Dan bukan hanya untuk ngomong-ngomong, bukan hanya untuk gosip-gosip, tapi juga untuk berdoa. Biasanya kita berdoa satu sama lain, atau mungkin kita ada spare waktu untuk kayak saat teduh dulu sama-sama supaya kita tahu
ini teman aku lagi gumulin apa, jadi kita bisa bantu doa setiap harinya gitu loh. Jadi menurut aku komunitas yang baik itu penting. Di negara yang nanti kalian bakal pergi, kalian juga harus cari komunitas yang baik, cari gereja yang baik, yang kalian bisa bertumbuh, jadi juga mereka bisa bantu guide kalian walaupun kalian jauh gitu loh dari kayak comfort zone kalian lah intinya. Wah, sweet banget ya pertemanan Cah Deborah dengan teman-temannya. Jadi ternyata penting sekali untuk benar-benar punya teman-teman yang baik, teman-teman yang sungguh-sungguh sayang sama kita, dan kita juga satu visi sama dia, satu iman sama dia, karena even jauh pun tuh bisa saat teduh bareng, itu sweet banget sih. Nah, kalau Cah Dewina sendiri gimana? Ya, kalau dari aku, percaya nggak percaya, salah satu alasan yang bikin aku yakin buat datang ke Singapura itu adalah gereja. Dan mungkin bagi banyak orang itu gereja hanya sebagai tempat kita ibadah minggu, udah selesai sampai di sana. Tapi for me it's more than that. For me gereja itu adalah rumah kita. Rumah kita. Jadi kayak for me personally, rasanya tuh susah untuk ngebayangin diriku tuh di luar dari GMS gitu. Sampai segitunya. Jadi yang mikirnya, karena di awal itu waktu aku mau datang tahun 2018, itu juga GMS Singapura, Rose of Sharon Church Singapura, itu baru merintis juga. Dan memang timnya itu dari tim yang Medan kan, kebetulan. Kayak Komoro sama tim kayak Cina, kalau kalian tahu dulunya. Ya mungkin kayaknya muslim pada nggak tahu sih ini. jadi yang di sini itu semuanya familiar faces, orang-orangnya full timer dari yang Medan, terus dan ya, jadi pada akhirnya memutuskan untuk datang ke Singapura itu karena juga gereja baru merintis dan turut ambil bagian juga di dalam perintisan dan sampai sekarang juga masih di Army of God di sini. Dan faktor utama kenapa bisa betah di Singapura juga karena GMS. Kalau nggak ada gereja juga rasanya it's very hard to survive here alone. Dan kalau keluarga tetap in touch. Hampir setiap hari itu aku video call sama keluarga, mau itu keluarga yang telepon atau aku yang telepon sama keluarga. Dari yang penting sampai nggak penting itu ya pokoknya telepon aja gitu, supaya bisa tetap jaga hubungan juga sama keluarga. Dan untuk kalau keluarga kan ya mungkin available kapanpun gitu. Nah kalau sahabat kan masing-masing juga punya kesibukannya tersendiri. I think untuk sahabat menjaga pertemanan itu juga perlu effort yang lebih juga dari kedua sisi, dari teman-teman yang aku punya di Medan, sahabat-sahabat yang aku punya di Medan, kita tuh juga sama-sama put in efforts buat kita bisa catch up, kayak contohnya set up a call yuk gitu, kayak sesekali gitu kayak teleponan, bisa sampai berjam-jam teleponan, ngomong-ngomong sama mereka, dan I think it helps a lot untuk kita itu juga bisa saling menjaga hubungan satu sama lain. Jadi walaupun ketemu banyak teman baru di sini, teman-teman lama itu juga precious loh gitu. Teman-teman lama itu juga perlu kita jaga dan itu enggak terjadi secara otomatis. Itu terjadi dengan kita sama-sama berusaha untuk jaga hubungan. Jadi ya it works both ways lah untuk kayak kita bisa benar-benar bisa menjaga hubungan sama keluarga, sahabat. Ya, I think itu dari aku. Aku percaya satu kalimat kayak gini sih, ada yang bilang hubungan itu bukan tergantung seberapa sering ketemu, seberapa sering ngobrol, tapi seberapa benar-benar kita dari dalamnya tuh memang pengen punya hubungan baik dengan dia. Dan ini paling yang aku imani, kalau hubungan dibangun di atas Roh Kudus, dengan Roh Kudus itu pasti akan long term gitu. Aku mau ada pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Ini ada pertanyaan yang bagus banget sih. Mau dari Catherine, mau nanya, selain akademi, apakah dengan banyak mengikuti lomba sertifikat itu mempengaruhi juga diterima di kuliah di luar negeri? Terus apa benar nilai akademik paling utama? Kira-kira perbandingan kuliah luar negeri dengan Indo apa ya sampai banyak yang mau kuliah di luar negeri? Mungkin Cah Deborah mau jawab duluan. Oke. Menurut aku
itu penting sih, karena di case aku sendiri personally itu penting untuk aku. Karena aku kan di jurusan art ya, dan dulu aku sering banget ikut-ikut misalnya kayak lomba, misalnya bukan lomba sih, kayak aku dulu ada les balet gitu kan, terus aku juga ada ikut dance di GMS, aku juga ada volunteer kayak choir gitu dan lain-lain. Jadi aku lumayan banyak kayak experience atau volunteer experience, jadi aku masukin itu ke dalam kayak CV, resume, dan itu membantu aku masuk ke program yang aku mau sekarang. Karena menurut aku kalau aku nggak ada ini semua, mungkin aku nggak bisa masuk ke program yang aku lagi ada. Karena mereka itu requirement-nya agak abstrak ya. Mereka nggak kayak, oke, kamu harus punya, nilai itu pasti. Misalnya GPA-nya kamu harus misalnya 3. Tapi sisanya itu abstrak. Itu tergantung sama kelompok kamu yang apa sih namanya registrasi semester itu. Misalnya aku registrasinya bersama dengan 100 orang lainnya yang mau masuk di program ini ya. Sedangkan mereka cuma mau menerima 20 orang dari 100 orang ini. Nah, mereka bagaimana cara mereka lihatnya? Mereka lihat 20 orang mana yang paling unggul dari 100 ini. Kenapa 20 orang ini bisa lebih baik daripada yang lainnya gitu loh. Baru mereka bisa pilih. Nah, dengan kamu punya experience, punya menang lomba atau apa, itu bisa membantu banget kamu untuk masuklah ke program yang kamu mau. Tapi again, it depends on what program you want to go in. Terus menurut aku itu juga bantu untuk dapat scholarship yang kayak tadi aku bilang, some requirements, bukan some, a lot of the requirements itu perlu kayak volunteer experience, atau kamu punya leadership certificate, atau menang apa kayak, pokoknya kamu kasih tahu aja semuanya, dan itu bisa bikin kamu kayak memperbesar chance kamu untuk dapat the scholarship gitu loh. Terus ini aku harus jawab semuanya atau gimana? Ya, boleh Cel, langsung jawab aja ya. Oke. Perbandingan. Oke, nilai akademik itu juga penting ya untuk kalian sekolah, karena kalau mau masuk ke university mereka pasti minta nilai rapor kalian, di scan semuanya kasih ke mereka, dan mereka bakal lihat apakah it is kayak average untuk orang-orang Indonesia punya nilai gitulah. Kalau misalnya perbandingan kuliah luar negeri dengan Indo, sampai banyak yang mau kuliah di luar negeri itu, dari aku personally, menurut aku, sebenarnya kalau mau dibilang kayak hidup mandiri dan lain-lain, misalnya kalian PTN terus kalian ke Pulau Jawa atau ke pulau yang lain yang di luar daripada rumah kalian saat ini, itu pastinya kalian belajar untuk hidup mandiri. Tapi kalau misalnya kalian ke luar negeri, satu hal yang aku belajar adalah itu belajar culture orang lain. Karena mungkin di Indo kamu ketemu orang-orang baru, tapi mungkin culture background-nya itu sama, karena kemungkinan besar orang Indonesia ya. Jadi tetap di luar comfort zone, tapi masih tetap di dalam juga. Ngerti nggak sih? Kayak setengah-setengah gitu, kayak oke. Sedangkan kalau kamu di luar negeri, kamu itu benar-benar udah step out jauh banget dari comfort zone, aku udah ketemu kayak orang-orang yang dari berbagai negara, yang bahkan aku kayak nggak pernah dengar negaranya, aku udah pernah ketemu, dan semua orang itu beda-beda. Jadi aku rasa itu sangat penting untuk kayak ke depannya, apalagi sekarang udah very very international ya. Kalau nanti kamu kerja atau apa, kamu ketemu orang-orang asing, kalian pasti jadi mengerti gitu culture orang ini bagaimana. Jangan yang mereka misalnya orang Korea, mereka kayak ada bungkuk gini, kamu kayak hey bro gitu kan jadinya nggak sopan gitu. Jadi dengan kamu ke luar negeri, kamu bisa belajar gitu loh, menurut aku. C. Deborah sudah jelasin dengan sangat jelas ya. Kalau C. Dewina ada yang mau ditambahin nggak? Iya, setuju sih, setuju sama semua yang Debo bilang. Dan I think ini ada pertanyaannya apa ya? Apa benar nilai akademik paling utama? Itu enggak yang paling utama, tapi itu penting banget. Dan kira-kira perbandingan kuliah luar negeri dengan Indo apa? I think itu beneran kalau kuliah ke luar negeri itu benar-benar membuka mindset kita. Mindset yang selama ini cuma taunya culture di Indo, ya itu tadi kayak kita bisa ketemu orang dari berbagai tipe background dan dari berbagai negara gitu deh, yang nggak pernah kita ketemui sebelumnya. Kayak nggak pernah ketemu orang Vietnam sebelumnya, nggak pernah ketemu orang Filipina, nggak pernah ketemu orang banyak lah selama udah kuliah di luar negeri. Jadi I think itu dan yang lomba-lomba itu penting juga karena
mereka itu juga mau lihat soft skills-nya kalian. Bahkan pelayanan kita yang di gereja itu bisa dimasukin ke CV-nya kalian untuk mendukung, untuk melihat oh kalian ini ada pengalaman bukan hanya sekedar academically doang gitu. Jadi itu penting sih. Ya nggak banyak sih nambahinnya. Nah, berarti mungkin itu membuat kita tuh terlihat jadi anak muda yang aktif atau cuma belajar doang gitu ya, Cek? Oke. Pertanyaan selanjutnya, uh, gimana cara untuk mengatur biaya hidup dari Giovanni? Gimana untuk mengatur biaya hidup di luar negeri? Gimana ya, Cek? Mungkin Cek Dewina mau jelasin. Nah, kalau mungkin yang baru-baru ke luar negeri, mungkin kalian masih di-support financially sama orang tua. Tapi please jangan punya pemikiran kalau oh ya udah ini dikasih sama orang tua ya udah habisin aja semua gitu. No, no, no. Tapi kita juga kita perlu manage juga. Kita lihat kebutuhannya kita apa. Nah, for me, aku sampai sekarang setiap hari aku masih ada catat pengeluaran loh. Aku punya buku, aku lebih prefer buku sih, lebih prefer manual, terus catat setiap hari pengeluarannya berapa. Nah, dari situ per bulan, aku tambahin semuanya, dan dari situ aku tahu, oh limitku itu segini gitu. Jadi aku tahu next month aku harus turunin seberapa gitu loh. Daripada kita nggak tahu sama sekali pengeluarannya, nggak tahu ya, for me it works that way. Kayak aku tahu, aku track my daily expense, dan di ujung bulan, di akhir bulan, itu aku totalin semuanya, dan dari situ baru aku bisa try to manage 10% per puluhan, terus berapa persen buat untuk rent rumah, rent cost ginian. Dan apalagi di Singapura, nggak tahu ya, mungkin kalian ada beberapa yang mau ke Singapura, makanan di Singapura itu juga yang mahal-mahal gitu, kayak cuma jadi kalau di sini kalau lagi kangen makan nasi Padang, ada sih restoran nasi Padang, tapi sekali makan $15 gitu, 150.000 gitu. Dan untuk makanan yang rata-rata itu biasanya $4, $5 itu yang dari hawker center lah, dari food court-nya gitu. Nah terus, ini kok bisa tiba-tiba muncul tamu ya? Aku nggak tahu gimana ya. Nah terus apa lagi ya tadi ya? Oh ya, terus kalau di sini tuh ngekos itu juga nggak murah. Di tempat aku yang sekarang ini termasuk murah. Yang normalnya itu 800 per bulan, 8 jutaan per bulan. Itu ngekos, terus ada yang lebih, ada yang 1000-an, 10 jutaan per bulan. Kalau punya aku di sini 7 jutaan. Jadi bisa coba di adjust sama keperluan masing-masing. Contohnya kalau kalian rentnya segini, kalian atur gitu, oh segini untuk makanan, segini untuk transport, terus segini untuk jadi pokoknya kalian adjust ke masing-masing lah, kebutuhan kalian gimana gitu. Kalau Cek Deborah ada yang mau ditambahin mungkin? Kalau aku baru baca chatnya, mungkin jawaban aku bakalan membantu jawaban yang pertanyaan berikutnya yang part time ya, yang kerja part time. Karena aku di sini aku juga kerja part time. Untuk Kanada atau at least untuk aku visa aku itu boleh kerja di luar kampus part time, which is 20 hour a week, 20 jam satu minggu gitu loh. Jadi dari pertama aku datang, mungkin kayak 2 bulan pertama aku masih adaptasi ya sama di sini. Terus setelah itu aku sudah mulai kerja sampai sekarang ini. Jadi udah terus kerja, dan tujuannya aku adalah untuk meringankan beban orang tua ya. Jadi sekarang aku minta uang dari orang tua itu untuk bantu bayar uang sekolah, karena uang sekolah itu mahal dan aku nggak sanggup, walaupun aku kerja part time aku nggak sanggup. Jadi yang aku bisa buat adalah aku kerja part time dan aku bantu biayain hidup aku sendiri. Jadi rent, makan, minum, entertainment, semuanya itu aku harus bayar sendiri. Terus baru orang tua bayarin uang sekolah. Itu salah satu cara aku bantu orang tua aku ya. Tapi enggak semua orang kayak bisa begitu. Teman-teman aku di sini banyak yang mereka fokus tadi dan mereka lebih cepat selesai kuliahnya karena mereka lebih fokus ya. Kalian juga bisa lakuin itu, enggak harus cari kerja part time. Tapi kalau kalian mau, kalau di Kanada di sini, kalau kalian dapat visa yang bisa kerja part time di luar ya, itu kalian boleh cari sendiri, cari job post sendiri di LinkedIn atau di job post manapun lah. Kalian cari saja di Google kayak job in Canada, restoran atau apa, kalian tulis dan itu akan keluar, dan ya apply sendiri. Itu nggak akan diatur sama sekolah. Jadi pekerjaan kalian itu
bukan concernnya sekolah. Sekolah itu ya hanya bantu kalian untuk sekolah gitu loh. Kalau mau kerja, ya kerja cari sendiri. Kalau nggak mau ya it's okay juga. Kalau bagaimana cara financially kayak atur uangnya, ya sama sih yang kayak Cidena bilang, kalian harus tahu berapa budget kalian 1 bulan itu. Jadi misalnya orang tuanya kasih 1.000 per bulan. Oke, 1.000, aku harus bayar rent 700, berarti sisa 300, berarti kita harus, ya yang pasti kalian harus keluarin dulu yang penting, yang needs kalian, bukan wants. Jadi need kalian misalnya itu rent, pastinya phone bill, misalnya data kalian berapa gitu ya. Terus, apalagi ya, kalau ada yang bayar listrik, bayar air, ya bayar air, pokoknya kira-kira yang benar-benar kalian nggak bisa say no gitu loh. Terus sisanya, misalnya sisanya tinggal $200, itu baru kalian sisihkan untuk makan, entertainment dan lain-lainnya gitu. Oh iya lupa yang salah satu yang jangan dilupain itu perpuluhan, persembahan gitu ya. Jadi itu disisihin dulu, baru sisanya kalian simpan untuk kayak itulah makanan, entertainment dan lain. Jadi kalian juga tahu caranya kayak hidup susah. Oh, duitnya tinggal $200, oke, berarti gue harus hemat-hemat selama 1 bulan makannya apa gitu. Itu sih. Oke, wow, pertanyaannya masih sangat banyak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Nanti teman-teman pertanyaan yang belum dijawab akan dijawab secara personal ya. Jadi jangan khawatir kalau tidak akan jawab, pasti akan jawab, tapi secara personal karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, terima kasih buat Cedewina dan Cedebora yang sudah sharing tentang pengalamannya kuliah di luar negeri. Semoga apa yang sudah di-sharingkan bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you juga buat teman-teman semua yang sudah aktif dan bisa mengikuti talk show ini sampai dengan selesai. Kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk kuliah di luar negeri itu banyak banget persiapannya. Sebelum mau apply aja kita harus sudah siapin TOEFL, IELTS dan sebagainya. Dan jangan lupa research untuk kuliah itu sangat-sangat penting, karena kalau kamu nggak tahu mau kemana, gimana kamu mau melakukan sesuatu gitu. Thank you sekali lagi buat Cedebora dan Cedewina. Sampai jumpa lain waktu. Dan teman-teman semua boleh say thank you ke Cedewina atau say kasih reaction thank you atau sebelum pindah kita foto dulu yuk untuk dokumentasi dan history kita bareng Cedewina sama Cidebo. Jadi teman-teman boleh on cam. Yuk on cam kita foto bareng. Oke, halo Cidewina. Ini salah satu alumni di SMA aku juga psikologi. Wah, keren banget ya Cidewina ini. Sama Cidebo juga di Kanada. Pengen banget sih kalau kuliah di Kanada, karena katanya di sana enak dan bagus gitu kan. Nantilah ya kita searching dulu nih kira-kira mana kuliah yang cocok untuk psikologi mungkin. Oke, masih ada Yudika, Jovita, Catherine, Lynn, Amelia, Nicola, Cynthia, Jos, Clarence, Kaylin, boleh dibuka ya. Oke, kita foto aja langsung. Yuk, mari kita standby semua. 1, 2, 3. Say cheese. Teman-teman jangan chat dulu, please. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Say cheese. Oke, satu lagi, ada satu slide lagi, bentar. 1, 2, 3. Say cheese. Oke. Good. Thank you ya atas kesempatannya. Dan aku balikin ke MC ya. Sorry. Oke, nah berhubung kita mau masuk ke sesi workshop,